Baik, perkenalkan nama saya Vincer Niantiwao. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1 dan saya kuliah di Universitas Harimau Tiara, Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan kepada saya, yang dimana pertanyaan yang pertama, sebagai seorang calon PR atau Public Relation di masa depan, mengapa kamu harus belajar psikologi komunikasi? Alasan mengapa saya perlu belajar psikologi komunikasi untuk menjadi seorang PR atau Public Relation di masa depan nantinya, karena dengan saya belajar psikologi komunikasi, maka pada saat saya berhadapan dengan orang banyak atau orang-orang di sekitaran saya, itu akan dapat memudahkan saya di dalam bersosial dengan mereka, ataupun dapat memudahkan saya dalam memahami orang-orang yang saya hadapi. Jadi bukannya cuma itu saja alasan saya mengapa saya perlu belajar psikologi komunikasi untuk menjadi public relation ke depan nantinya, yang dimana juga di dalam psikologi komunikasi ini memiliki manfaat, yang dimana manfaatnya adalah saya dapat mengelola media dengan menerapkan gaya komunikasi dalam ilmu psikologi. Tentunya pesan atau informasi yang saya sampaikan akan menjadi jauh lebih akurat. Dan bukan hanya itu saja, saya masih memiliki alasan mengapa saya perlu belajar psikologi komunikasi untuk menjadi seorang public relation ke depan nantinya, yang dimana di dalam komunikasi juga nantinya sangat luas, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara atau tanda suara, sistem, dan gesma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang dimana jelaskan pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dan komunikasi. Dan juga dalam komunikasi mencakup sangat luas, yaitu penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Dan juga psikologi komunikasi itu dapat kita artikan atau dapat kita simpulkan berupa yang dimana manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Karena di situ kita tentunya tahu dari pertanyaannya saja atau dari pernyataannya, psikologi komunikasi berbicara tentang komunikasi antar jiwa seseorang. Jadi kesimpulannya, pengertian psikologi komunikasi adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kehidupan manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya, dan juga saling mengerti dan saling bersosial dengan baik. Dan juga psikologi komunikasi tidak lari dari pengertian ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yang dimana pertanyaannya adalah jelaskan tentang karakter manusia komunikasi. Karakter manusia komunikasi adalah faktor yang mempengaruhi tingkah laku mereka di dalam berkomunikasi. Hakikat manusia terletak pada hidup, kejiwaannya, atau rohanianya. Juga didukung oleh hidup jasmaninya agar terwujud kesehatannya lahir dan batin. Oleh karena itu,
secara psikologi, pendekatan yang dilakukan ialah secara interdisciplinary approach atau pendekatan antar ilmu, di mana manusia dilihat dari segala aspeknya, kemudian dipadukan menjadi satu ilmu pengetahuan yang padu dan lengkap. Jadi bukan hanya itu aja yang merupakan pengertian dari karakter manusia komunikasi. Dari pernyataannya saja tentunya kita bisa lihat atau kita langsung bisa memahami yang dimana karakter manusia tentunya berbeda-beda. Seisi bumi ini semua yang menjadi salah satu penghuni bumi ini tentunya manusia ataupun yang lainnya. Tetapi di sini berbicara tentang manusia, yang dimana karakter manusia memiliki perbedaan yang sangat jauh antar masing-masing antar lainnya gitu. Nah, jadi karakter komunikasi manusia ini sangatlah pesat atau sangatlah miris kita perhatikan atau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kehidupan kita sehari-hari, dan juga di dalam karakter komunikasi ini tentunya mengajarkan kita bagaimana cara kita mengetahui sifat antara sesama kita yang kita kenal, baik itu orang yang baru kita kenal. Dan di karakter manusia komunikasi ini tentunya juga kita perlu memahami hal-hal yang di dalamnya, yang dimana di dalam bersosial antara satu dengan yang lainnya tentunya kita dapat menyesuaikan. Misalnya orang yang kita hadapi atau yang sedang berhadapan dengan kita itu ternyata dia memiliki sifat yang buruk, dan tentunya kita tahu bagaimana cara menghadapi orang tersebut. Dan misalnya kita membenci orang tersebut, tentunya kita perlu menghilangkan rasa tersebut di dalam diri kita, karena tidak baik di dalam bersosial dan di dalam hidup di dunia membenci satu sama lain, melainkan saling mengasihi atau saling tolong menolong antar sesama manusia. Karena mengapa? Karena kita tidak tahu hari di kemudian harinya kita akan memerlukan orang-orang di sekitaran kita. Jadi di karakter komunikasi manusia ini juga mengajarkan kita bagaimana bersosial dengan baik. Dan tentunya di zaman sekarang kita sudah berada di zaman modern yang dimana semuanya bergantung dengan alat-alat canggih atau alat-alat media sosial. Dan tidak asing lagi kita mendengar yang namanya handphone, yang dimana semua segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari sudah tersita, terutama dari segi waktu yang kita butuhkan, yang kita lakukan, semua terbuang dari handphone tersebut. Dan sampai-sampai waktu jam makan pun terkadang kita lalai di situ. Nah, jadi di situ dapat kita lihat bahwa kita tidak bisa lagi mengatur atau memposisikan waktu kita dengan sebaik mungkin. Terus bukan hanya itu saja, karakter komunikasi ini juga komunikasi ini yang berkaitan dengan media sosial atau alat-alat canggih di zaman ini juga mengurangi rasa sosial kita dengan orang-orang di sekitaran kita. Jangankan dulu orang-orang yang sangat jauh dengan kita, bahkan sahabat, teman, dan keluarga kita sendiri pun yang di rumah sekarang kita tidak ada waktu lagi atau tidak dapat bisa meluangkan waktu kebersamaan lagi karena terlalu sibuk dengan kesibukan masing-masing. Sekian saja dari video saya kali ini.
Mungkin ada dari awal sepatah dua kata kesalahan dari cara saya menyampaikan dalam memaparkan jawaban dari pertanyaan tadi. Saya mohon sebesar-besarnya karena saya masih manusia biasa yang masih banyak memiliki kekurangan, dan kedepannya mungkin itu akan berupa menjadi pembelajaran untuk saya kedepannya. Baik, sekian saja dan sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Salam sehat untuk kita semua, dan sampai jumpa berikutnya. Yahoo!